Ayah, Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan kudu tetap dijaga. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker? Ayah kan udah divaksinasi. Ayah, walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Nih, pakai. Ayo. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Sore Mas, sore Kak. Cuci tangan dulu, ganti baju. Jangan sampai bawa virus dari luar kamu. Tuh, dengerin. Loh, Mas sama Kakak kan sudah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Benar, walau sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan agar Anda dan saya tetap terlindungi. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Selamat datang dalam kebaktian Minggu pagi 23 Januari 2022 dengan tema berjalan bersamamu. Saya menyambut sekali lagi bagi jemaat dan yang ada di rumah. Shalom. Puji nama Tuhan. Apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir pada ibadah pagi hari ini? Kalau ada boleh berdiri. Sekali lagi, apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir di gereja? Boleh bangkit berdiri. Baik, puji nama Tuhan. Semua yang hadir adalah umat Tuhan yang setia, umat Tuhan yang terus berbakti, mau melayani, dan terus setia kepada Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menundukkan kepala. Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Mazmur 34 ayat 2 sampai dengan 4 berkata demikian. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama Tuhan. Mari kita dekat dengan Tuhan. Mari kita memenuhi hati kita dengan kehadiran Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan dengan segala kerinduan yang ada. Kami mau memandang wajah-Mu. Kami mau diam dalam kekudusan-Mu Tuhan. Kami mau merasakan kasih-Mu. Kami mau merasakan indahnya hadir-Mu. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau bersyukur dan menyembah-Mu. Penuhi kami pada hari ini dengan kasih-Mu. Mari kita memuji Tuhan, diam di hadirat-Mu. Hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Dengan segenap hati, mari kita katakan, ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat, mari kita menyembah Tuhan. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Dengan segala iman kita, mari kita minta Tuhan untuk penuhi hati kita dengan hadir-Nya. Penuhi hati
oh Tuhan, di dalam kekudusan. Bawaku dekat dalam hati-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya keputusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami melihat indahnya kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Penuh dengan iman, dengan segenap hati katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu. Amin. Dan indahnya keputusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku. Mari kita menyembah Tuhan. Dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah keinginan kami ketika kami datang, kami beribadah, kami mau duduk diam, kami mau bersuka cita, kami mau mendengar suara-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Perkenankanlah kami, perkenankanlah hidup kami, layakkan kami untuk datang beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Penuhi kami dengan indahnya kasih-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur atas setiap anugerah yang Tuhan berikan pada kami dari hari lepas hari. Kami terus percaya dan kami yakin Tuhan ada bersama dengan kami. Kami serahkan ibadah dari awal sampai akhirnya Tuhan.
Biarlah nama Tuhan yang kami muliakan, Yesus yang kami sembah, nama Yesus yang kami muliakan. Kau berkati firman Tuhan, Kau berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat masih bangkit berdiri. Kita tahu Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dari segala musim, dari segala kehidupan kita terus yakin bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dari utara, selatan, timur, barat, kita semua memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersorak-sorai, mari kita bersukacita bersama-sama dengan pujian Allah Ku Dahsyat. Mari kita bertepuk tangan bersama, mari kita bersukacita. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Amin. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Katakan, Allah Ku dahsyat. Allah Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Ya penuh sukacita, katakan, dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi. Penuh dengan sukacita katakan, Allah Ku dahsyat nama-Mu. Allah Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Allah Ku dahsyat. Berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita datang, kita bersujud di hadapan Tuhan, merasakan indahnya hadirat Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan duduk diam. Kita akan mendengar suara Tuhan. Kita akan mendengar sabda firman Tuhan. Pada pagi hari ini akan disampaikan oleh pendeta muda Artinus Delombanua. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian yang kita nyanyikan, dengan segenap hati kita yang meyakini bahwa firman-Mu adalah firman yang kuasa. Haleluya Yesus.
dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman. Dengan segenap hati katakan, firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan Jemaat saya undang bangkit berdiri, kita pujikan firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kepada hambanya dipersilahkan. Mari kita berdoa. Saatnya kami datang untuk menghampiri Engkau Tuhan, untuk boleh sujud, duduk diam, untuk mendengarkan suara-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu adalah firman yang berkuasa, yang sanggup mengubah kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Mari kita akan buka Alkitab kita dari kitab Matius pasal 1 ayat 23. Matius pasal 1 ayat 23. Matius pasal 1 ayat 23, udah ketemu semua? Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak khotbah Natal karena sudah lewat. Meskipun masih suasana Natal karena ini masih Januari, tapi bukan itu yang saya bahas. Bukan mengenai Natalnya. Tapi hari ini saya akan memberikan tema kepada kita adalah Immanuel. Bukan Pak Gembala kita ya. Ya, bukan Pak Pendeta Immanuel yang saya khotbahkan. Ya, tapi Alkitab yaitu Immanuel, Allah beserta dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata Immanuel yaitu Allah beserta dengan kita, itu kalau Bapak Saudara memperhatikan hanya 3 kali
muncul dalam Alkitab. Ya, hanya 3 kali. Ada di kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 dan pasal 8. Ya. Pasal 8. Di situ ada kata Immanuel. Namun meskipun hanya 3 kali, tetapi dari makna, dari arti bahwa Allah beserta kita, itu sudah mencakup seluruh kehidupan kita dari Kejadian sampai Wahyu. Bagaimana Allah menyertai setiap kita. Ya. Nah, di dalam kitab Injil Matius ini, kita diperlihatkan mengenai Immanuel, Allah beserta dengan kita. Saya pernah mendengar lagu, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, satu lagu himne, ya, yang ditulis seorang anak Tuhan dari Irlandia, dari abad yang ke-5. Lirik lagunya begini. Kristus ada besertaku, Kristus ada di depanku, Kristus ada di belakangku, Kristus ada di dalamku, Kristus ada di bawahku, Kristus ada di atasku, Kristus ada di kananku, dan Kristus ada di kiriku. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya melihat lirik-lirik lagu ini, hanya satu, yaitu Kristus berada di mana-mana. Di depan, di atas, di bawah, di dalamku, di kananku, di kiriku. Dan ketika kita melihat di dalam Injil Matius 1:23, bahwa bagaimana Allah telah menjadi manusia, Allah beserta dengan kita, saya melihat, Bapak Saudara, sebuah rangkulan atau sebuah pelukan yang luar biasa. Bahwa ketika saya membaca lirik lagu, Kristus ada di depanku, Kristus ada di belakangku, ada di kananku, ada di kiriku. Dan kemudian Matius 1:23 itu bahwa Allah beserta dengan kita. Bahwa ini sebuah keyakinan kepada kita, sebuah jaminan kepada kita, bahwa bagaimana Allah itu senantiasa menyertai kita, menaungi kita. Ya. Tadi kami bahas di sekolah minggu, Pak Beni sempat menyinggung tentang Allah Tritunggal. Bagaimana Allah Tritunggal itu terjalin sebuah komunikasi, sebuah kasih di antaranya, dan tidak terpisahkan oleh ruang dan waktu. Dan bagaimana Allah Tritunggal itu ada bersama-sama dengan saudara-saudara, menyertai perjalanan hidup kita. Bagaimana Allah Tritunggal itu, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai saya, ada di depan, ada di belakang, ada di kanan, ada di kiri, ada di atas dan di bawah, ada di dalam kita. Begitu luar biasa. Ada sebuah jaminan yang diberikan kepada saya, Bapak Saudara, bahwa ketika Allah menyatakan diri kepada manusia di dalam Yesus, ini kemudian malaikat menyatakan diri kepada Yusuf dan berkata, berikanlah dia nama Immanuel, Allah beserta dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah beserta dengan kita artinya bahwa saudara bahwa ada sebuah kepastian kepada kita. Menjalani hidup ini ada penuh tantangan, tetapi jangan lupa bahwa Allah menyertai kita. Dimulai oleh Matius saudara, Allah menyertai kita, dan diakhiri dengan Matius 28 ayat 20 diberkata, Yesus berkata kepada kita, dan ingatlah, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Ya. Diawali dengan Allah menyertai kita dan diakhiri dengan kitab Matius bahwa sampai kepada akhir zaman. Ada jaminan, saudara. Tetapi mari kita melihat, saudara, di dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Ya.
Bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Di muka umum ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Bapak saudara, Yusuf melihat dia adalah seorang yang tulus hati. Tetapi dia melihat bahwa Maria mengandung bukan karena hubungan suami istri. Ada resiko saudara, ada nyawa taruhannya. Itu akan hukumannya adalah kematian, rajam batu saudara. Tetapi di dalam mimpi Allah bertemu dengan Yusuf. Allah menyertai saudara. Yang pertama saya berikan kepada kita saudara, bahwa Immanuel mengerahkan dalam segala keadaan. Next. Immanuel artinya mengarahkan, menuntun dalam segala keadaan. Bagi Yusuf saudara, bahwa ketika dia mendapat mimpi, dia berkata bahwa berikan dia nama Immanuel, Allah menyertai kita. Tetapi kenyataan hidup yang dihadapi oleh Yusuf, bahwa Maria harus dirajam batu karena mengandung. Kadang-kadang kita bertanya saudara, bagaimana ketika kita mendapat janji Tuhan bahwa Allah menyertai kita, tetapi pada perjalanan hidup kita seringkali kita bertanya, benar tidak firman Tuhan itu? Benar tidak Allah menyertai kita? Kalau memang Allah menyertai saya saudara, kenapa saya harus mengalami pergumulan? Kalau memang Allah menyertai saya, kenapa saya diperhadapkan dengan masalah? Kalau memang Allah menyertai saya, kenapa harus saya mengalami sakit penyakit? Kalau memang Allah menyertai saya, kenapa usaha saya bangkrut? Kalau memang Allah menyertai saya, kenapa teman, sahabat, keluarga mengkhianati saya? Timbul pertanyaan, benarkah Dia menyertai saya? Mulai timbul keraguan dalam diri kita. Benarkah Dia Immanuel? Kalau memang Dia Immanuel, kenapa ini saya alami? Tidak mudah Bapak Saudara untuk kita melihat bahwa Allah menyertai kita dengan fakta kehidupan kita. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang hidupnya di dalam Tuhan, itu sangat mudah dia melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Memang seringkali tidak kelihatan. Dan ini saudara, ada 3 respon dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi berbagai hal. Karena memang ada 3 karakteristik orang Kristen itu, anak-anak Tuhan itu. Ya, ada 3. Yang paling bawah itu beragama tapi tidak beriman. Ya, beragama tapi tidak beriman. Ya. Kok bisa? Ya karena kalau sekolah harus ada nilai agamanya. Ya kan? Kuliah harus ada nilai agamanya. Mau tidak mau kan harus punya agama. Di KTP harus ditulis agamanya. Apalagi kita di Indonesia. Gitu, harus beragama. Beriman? Belum tentu. Ya, belum tentu. Beragama tapi tidak beriman. Kalau dulu itu ada di Nias itu, aduh gimana bahasa Indonesianya itu? Mungkin Pak Delau nanti bisa artikan. Ada statement bahasa Nias begini. Sebuah famati tapi silu fabo tobadede. Ya. Gak mengerti kan? Ini bahasa roh. Ya, ini bahasa roh. Ya. Sebuah famati tapi lefabo tobadede. Artinya begini. Imannya besar tapi tidak ada kepercayaan dalam hati. Gitu kan? Ada satu statement itu kemarin pas dengar itu. Rajin ke gereja, iya. Ya kan? Semua sekolah minggu, semua PA ikuti semua. Rajin ke gereja. Ya. Tapi pulang dari gereja, mampir kantin, minum tuak. Gitu ya? Sampai ke rumah, muka memerah. Ditanya sama istri, sama anak, tadi firman Tuhan apa Pak? Oh ada tadi tanya sama pendeta. Loh kenapa mukanya merah? Firman Tuhannya keras. Oh enggak,
ternyata habis minum tua. Jangan diganggu, saya mau tidur. Ternyata mabuk. Beragama tapi tidak beriman. Ya, itu paling bawah. Yang kedua, beragama, bertobat, tapi tidak berbuah. Dia beragama, dia sudah bertobat, tapi tidak berbuah. Ya. Ditanya agamanya agama Kristen, gerejanya apa? Gereja Baptis. Ya. Udah berapa tahun Kristen? Sudah 20 tahun. Udah bertobat, udah dibaptis, berulang-ulang malah. Tapi tidak berbuah. Ya, itu tingkatan kedua. Ya. Walaupun ada buah, buahnya palsu. Karena dipaksakan. Tadi kami bahas itu. Ada buah palsu nggak? Ada. Kayak buah apel itu kan, yang terbuat dari plastik. Itu kan palsu. Kita sering kali kalau kita bertamu, ada di atas meja. Gitu ya. Ada di meja, ada pisang, ada apel. Itu kadang-kadang ada durian juga. Ya, kadang-kadang ada durian juga. Ya, tapi palsu. Ya. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan kita sudah beragama, sudah bertobat, kadang-kadang kita menghasilkan buah, tetapi buahnya palsu. Kenapa? Karena tidak bertahan, Bapak Saudara. Karena dipaksakan. Dipaksakan, kita terpaksa mengasihi, kita terpaksa memberikan persembahan, kita terpaksa beribadah, kita terpaksa melayani karena disuruh, terpaksa semua. Ya, terpaksa mengampuni, itu buahnya. Jadi tidak bertahan. Paling sehari, 2 hari, seminggu, tidak murni. Dan yang paling terakhir adalah beragama, bertobat, dan berbuah. Ya, beriman kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi dia beragama, dia bertobat, berbuah. Karena apa? Karena dia menempel terus kepada pohon. Dan kalau dia sudah menempel di pohon anggur, kalau kita melihat di dalam itu tidak dipaksakan untuk berbuah. Ayo kamu harus berubah, kamu harus berubah. Enggak. Itu proses. Kadang-kadang kita tidak tahu, ternyata udah mulai berbunga. Prosesnya tahu udah mulai besar. Tahu udah matang. Petik, makan. Itu paling atas. Nah, di dalam kehidupan kita, saudara, bahwa kadangkala kita menghadapi kenyataan hidup. Dan itu kembali kepada proses kehidupan kita, bagaimana kita melihat nanti. Dan di situ kelihatan nanti, di mana saudara, di paling nomor 3, di nomor 2, atau di nomor 1. Bahwa ketika Yusuf mendapat ini, saudara, bahwa dia mendapatkan anak bernamakan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Tetapi fakta kehidupan yang dihadapi oleh Yusuf dan Maria, saudara, seakan-akan dalam tanda kutip seperti Tuhan tidak menyertai. Bagaimana dia harus mengandung tanpa hubungan suami istri, dan dia tahu resikonya adalah kematian. Dan ketika dia melahirkan, saudara, bagaimana dia harus pergi mendaftarkan anak, dan dia harus menghadapi pergumulan hidup di mana tidak ada tempat baginya untuk melahirkan. Adalah suatu pergumulan hidup. Tetapi di dalam perjalanan itu, Allah, Immanuel, mengarahkan dalam segala keadaan. Apa yang harus dilakukan oleh Yusuf, apa keputusan yang harus dilakukan oleh Yusuf, semuanya diarahkan oleh Immanuel, Allah beserta dengan kita. Mungkin Yusuf berkata begini, berat banget Tuhan. Saya sudah siap menyerahkan diri untuk mau memenuhi panggilan-Mu. Saya menerima rencana-Mu dalam hidupku. Tetapi kenapa harus saya lewati ini? Berat. Tapi Allah mengarahkan. Makanya di dalam pasal 1 ayat 13, saudara. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir,
Dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Bagaimana Allah mengarahkan, menuntun kehidupan Yusuf, apa yang harus dilakukan. Meskipun berat, meskipun jalan dilewati itu susah saudara. Tetapi Allah yang menyertai, dia terus mengarahkan, dia terus menuntun, dia terus mengingatkan, dia terus keputusan apa yang harus diambil. Dia kasih tahu kepada Yusuf. Mungkin saat ini saudara sudah memberikan diri untuk melayani Tuhan. Mungkin saat ini kita sudah menerima panggilan Tuhan. Dan kemudian jalan kita tempuh mungkin berat. Ingat, ada Allah Immanuel yang akan mengarahkan saudara, menuntun saudara, keputusan apa, langkah apa yang harus kita ambil. Jangan bertindak gegabah, jangan berbuat keputusan yang salah, apalagi menggerutu. Ya, apalagi menggerutu. Oh, kalau begini, mendingan saya tidak melayani Tuhan. Kalau begini, mendingan saya enggak ini. Saya sudah siapkan diri, saya sudah ambil resiko untuk melayani Tuhan. Malah disuruh ke sana kemari, ke sana kemari. Tapi bagi Yusuf, Allah menyertai. Dia tetap fokus kepada Immanuel yang akan mengarahkan dia. Orientasinya kepada Tuhan. Ya. Minggu lalu itu kita diingatkan kembali mengenai bangsa Israel dengan Musa. Bangsa Israel orientasinya perut. Kalau Musa orientasinya Tuhan. Itu. Makanya ada perbedaan. Orang Israel berkata, lebih baik aku mati, tapi aku menghadap kuali yang penuh dengan daging. Bagi Musa, meskipun penuh dengan susu dan madu tanah Kanaan, kalau Tuhan tidak ada gunanya. Orientasinya di mana? Nah, bagi Yusuf orientasinya bukan pada masalahnya, tetapi orientasinya adalah pada Tuhan yang selalu mengarahkan, yang selalu menuntun, dan selalu mengambil keputusan apa yang harus dilakukan. Itulah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Yang kedua, saudara, Allah Immanuel berkarya dalam segala keadaan. Ayat 11, ayat 1, pasal 1. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, itu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tuhan tahu bahwa saudara apa yang dihadapi oleh Yusuf dan Maria. Mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh dan mereka membutuhkan berbagai hal dalam kehidupan mereka. Dan Allah berkarya dalam segala keadaan. Bagaimana Allah mempersiapkan yang mereka butuhkan. Bahwa ketika Yusuf menerima panggilan, penglihatan, dan arahan daripada Tuhan, Yusuf tidak tentu bertanya, Tuhan, apa yang harus saya makan? Yusuf dan Maria tidak bertanya, Tuhan, bagaimana kebutuhan kami ketika kami harus menerima panggilan ini? Yusuf dan Maria tidak bertanya kepada Tuhan, bagaimana nanti kalau kami menginap, apa yang harus kami berikan? Jauh sebelum itu, Allah berkarya kepada Yusuf dan Maria dengan kebutuhan mereka. Bagaimana Allah mempersiapkan orang-orang maju, saudara. Yang jauh dari Bethlehem, tetapi mereka harus menempuh perjalanan untuk membawa harta benda. Mempersiapkannya dan memberikannya, menyerahkannya kepada Yesus. Emas, kemenyan, dan mur.
Allah mempersiapkan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Allah berkarya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita bertanya sama Tuhan. Kalau aku menjadi hamba Tuhan, nanti saya dikaji berapa? Kalau aku nanti menjadi hamba Tuhan atau kalau aku melayani Tuhan, saya dapat apa? Kalau saya memberikan persembahan perpuluhan, saya dapat apa dari gereja? Kalau saya ikut persekutuan doa, rajin beribadah, saya dapat apa? Terus kita bertanya, terus kita bertanya, terus kita bertanya. Terus kita bertanya. Waktu saya ambil keputusan saudara, melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Memang sebelum itu saya melihat bahwa hamba Tuhan sengsara. Gitu ya, sengsara. Jadi saya nggak mau jadi hamba Tuhan waktu itu. Karena saya memang melihat hamba Tuhan yang melayani di gereja kami itu udah gajinya kecil, ya, dimusuhi oleh jemaat, ya, tidak dihargai oleh jemaat, ya, bahkan tidak peduli dengan hamba Tuhannya. Jadi ketika saya melihat itu, waktu saudara, saya berpikir saya tidak mau menjadi hamba Tuhan. Ya. Tetapi dalam perjalanannya ketika saya selesai, kemudian saya menjadi hamba Tuhan, saudara, tidak ada dana dari orang tua. Tidak ada kepastian juga kalau di kampus itu ada beasiswa atau tidak. Yang penting berangkat ke Jakarta, kuliah pendeta. Sampai di Jakarta, saya ditanya, kamu dibantu, didukung oleh orang tua atau ada sponsor? Saya bilang, dari orang tua nggak ada, sponsor juga nggak ada. Terus dosa saya berkata begini, terus biaya kuliah kamu bagaimana? Uang makan kamu gimana? Saya kurang tahu apakah saya beriman waktu itu, karena memang saya belum lahir baru, atau hanya spontan, atau mungkin juga hanya saya dengar dari teman. Saya berkata begini, Tuhan menyediakan Pak. Tuhan menyediakan. Dosa saya berkata begini, oke, kita buktikan. Kalau Tuhan menyediakan, ya. Ternyata perjalanan waktu saudara, saya diuji. Pertama nggak lolos, pas tes pertama. Ya kan? Ditanya Injil itu berapa? Nggak tahu. Kitab yang ditulis Musa, nggak tahu. Gitu kan? Boro-boro tahu saudara, boro-boro baca Alkitab aja nggak punya. Gimana bisa baca? Gitu kan? Akhirnya nggak lulus saudara, tes. Akhirnya dikasih kesempatan lagi. Kamu mau pilih mana? Mau dibimbing selama 6 bulan atau mau pulang kampung? Gitu ya. Nah, pikirku begini. Kalau saya pulang kampung, kan satu keluarga, mungkin satu kampung itu udah tahu bahwa saya kuliah ke Jakarta. Nah, kalau saya pulang, tentu mereka bertanya. Jawaban apa yang saya berikan? Masa baru satu bulan udah lulus S1? Gitu kan. Masa mendaftar pagi, kuliah siang, wisuda sore, gitu kan? Oh, saya pikir ini, tapi kalau saya tetap bertahan di sini 6 bulan, saya mau makan apa ini? Gitu kan? Bayar asramanya pakai apa? Gitu kan? Terus ada dosen, ada kakak kelas yang membimbing, mengarahkan. Oke, akhirnya saya berdoa gini, saya tetap bertahan Pak. Mengenai makanan, mengenai uang asrama, nanti di akhir baru saya bayar. Gitu. Tapi dalam hati, wah jangan sampai diusir ini. Koper nanti angkat ini. Tapi puji Tuhan setelah 6 bulan dibimbing, diarahkan, belajar firman Tuhan, akhirnya baru dites lagi, puji Tuhan lolos. Ya, di situ saya lahir baru, benar-benar lahir baru di situ, 2008. Ya, belum sekolah teologi. Nah dalam perjalanannya bahwa saudara, bahwa ketika saya
Saya kurang tahu saya beriman atau hanya karena ikut-ikutan ketika saya berkata bahwa Tuhan menyediakan. Dan di situ saya mengalami bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Memang berat. Ya. Bagaimana kami harus dibayar saudara ketika kami harus memberikan sela-sela keramik ini saudara. Dihitung 7.000 1 jam. Ya. Dan membersihkannya itu saudara ada itu yang pembersih WC itu yang baunya itu tajam banget. Dan pernah 1 bulan saudara saya mendapat sekitar 300.000 dalam 1 bulan. Tapi ternyata karena saya sudah ambil buku di perpustakaan harus bayar. Akhirnya dikasih hanya tinggal 4.000. Karena dipotong semua untuk bayar buku. Apakah saya mengeluh? Di situ kami ngakak Bapak Saudara. Ternyata gaji sebulannya tinggal terima 4.000. Nah kami ketawa semua. Karena ada teman saya juga dapat 15.000. Karena dipotong karena beli buku gitu. Kami ketawa semua. Mengetawakan diri sendiri. Kadang-kadang ketika liburan kami dikasih Indomie cuma 3. Makan. Dan lo tahu kalau anak asrama itu, oleh kalau tengah malam jam 12 itu masak Indomie, kan baunya itu enak banget, sampai ke atas tuh baunya itu. Anak-anak asrama nanti yang sudah tidur itu, atau yang belum tidur, ikut bangun juga. Masak Indomie tengah malam. Lapar. Ya. Tetapi saya melihat menikmati saudara bagaimana penyertaan Tuhan itu, bagaimana karya Tuhan dalam kehidupanku. Selama kurang lebih 4 tahun saya kuliah, otomatis saudara saya melihat bagaimana Tuhan menyediakan. Bagaimana Tuhan berkarya yang tidak terpikirkan oleh saudara. Tuhan menyediakan kepada saya. Bagaimana Allah menyediakan kehidupanku melalui gereja yang saya layani. Bagaimana Allah menuntut saya yang saya tidak tahu gereja di Jakarta. Ada dosen membawa saya, kamu melayani di sini. Dan kemudian saya memberikan diri melayani Tuhan. Dan dari sana bagaimana Allah bekerja berkarya memenuhi segala kebutuhanku. Memang dalam perjalanannya saudara seringkali saya menghadapi bagaimana hanya sekali sehari makan. Bagaimana Indomie yang 1 dibagi 2 harus makan, tetapi itu perjalanan hidup. Tetapi saya melihat bahwa itulah semua dalam karya Tuhan menyediakan yang saya perlukan. Ketika saya harus keluar asrama karena harus diisi lagi ada adik kelas, harus tinggal di kos saudara. Saya tidak tahu bagaimana bayar kosnya, tetapi harus memberanikan diri, ambil 1 kos. Yang murah tapi. Kuliah di Jakarta Barat, pelayanan di Jakarta Timur, kos di Jakarta Utara. Karena kalau di Jakarta Barat paling murah 1 juta, tidak AC. Cuma 1 kasur, 1 lemari, 1 juta. Di daerah Grogol, Jakarta Barat. Mahal. Akhirnya cari Jakarta Utara. 300.000. Berdua lagi sama teman. Lebih murah. Tapi ruangan kosong. Ya, ruangan kosong. Bagaimana dengan transportasinya? Tuhan menyediakan. Sehari sebelum tinggal di kos, ada jemaat Tuhan. Kasih motor. Ini Patinus buat kendaraan. Saya belum pernah cerita kalau saya tinggal di kos. Tapi Tuhan menyediakan. Lalu bertanya, Patinus, berapa biaya kuliah? Mereka kasih. Mereka kasih saudara. Perjalanan hidup. Tapi Allah menyediakan apa yang kita perlu. Allah mempersiapkan. Di situ Allah berkarya di dalam segala sesuatunya. Sungguh tidak terfikirkan, saudara. Ketika saya melanjutkan kuliah lagi, saudara. Terus rektor saya berkata begini, Tinus, kamu mau ambil kuliah lagi? Iya Pak. Terus kenapa belum mendaftar? Saya bilang belum ada biaya. Terus dia menantang saya begini. Kamu ada tunggu biaya baru mendaftar atau mendaftar dulu baru nanti biayanya? Saya mikir. Tapi saya bilang gini, Pak terus bagaimana nanti biayanya? Enggak, saya tanya dulu.
Kamu tunggu ada biayanya dulu baru mendaftar, atau mendaftar dulu baru nanti pikirkan biayanya. Saya bilang, mendaftar dulu Pak baru biayanya. Ya udah daftarin. Saya daftarin saudara. Saya nggak dikasih alma mater. Karena belum bayar. Tapi saya mau punya kartu. Saya bilang, rektor yang suruh. Oh iya, baru dikasih alma mater. Berjalan waktu saudara, ada anak Tuhan lagi bertanya, Pak Tinus, coba tanya deh berapa biaya kuliah di kampus. Sekali. Saya tanya, tetapi saya tidak kasih tahu. Sebulan berlalu dia tanya lagi, Pak Tinus, udah tanya belum? Oh iya, nanti Bu ya saya tanya. Ketiga kalinya dia tanya lagi kepada saya, Pak Tinus, kan beberapa bulan yang lalu Ibu sudah tanya mengenai biaya kuliah. Dan bulan lalu sudah tanya lagi. Pak Tinus sudah tanya belum? Baru saya kasih tahu. Oh iya Bu. Mungkin segini Bu. Dan ini nomor rekening kampus. Jangan melalui saya, langsung aja. Jujur saudara, kadang saya menangis kalau melihat ke belakang bagaimana penyertaan Tuhan. Bagaimana Allah bekerja di dalam segala satunya. Mungkin berat, mungkin susah, mungkin tangisan bagi saudara. Tetapi Allah terus bekerja. Allah terus berkarya dalam hidup ini. Tidak pernah berhenti. Jujur, pernah kesaksian Pendeta Manuel kepada saya waktu itu. Kami nongkrong di mana waktu itu, dia kesaksian. Jujur, saya nangis. Bagaimana perjalanan hidup Pendeta Manuel? Bagaimana ketika teman-teman sudah tidur tapi masih bekerja? Dan ketika saya melihat itu saudara, jujur saya menangis. Tetapi bagaimana Allah terus berkarya dalam hidup ini. Mungkin berat saudara yang dialami oleh Yesus dan Maria. Mereka harus menyingkir ke Mesir. Perjalanan yang luar biasa bagi mereka. Tetapi bagaimana Tuhan mempersiapkan apa yang mereka butuhkan. Yang tidak terpikirkan oleh mereka. Tetapi Allah menyediakan dari orang yang tidak mereka kenal. Dari tidak ada hubungan famili. Tidak ada hubungan darah. Tetapi Allah menyediakan bagi mereka. Dan itu pun juga yang saya alami. Orang yang saya tidak kenal di Jakarta. Yang tidak ada hubungan darah. Tetapi Allah memakai mereka untuk berkarya melalui hidup saya. Mungkin kadang-kala kita tidak sabar, saudara. Tidak terlihat oleh kita. Tetapi Allah terus bekerja, berkarya dalam hidup ini. Oleh sebab itu saudara jangan pernah berhenti. Dia bukannya sekedar berjanji, tetapi dia adalah Immanuel yang terus berkarya dalam kehidupan kita. Dia berjanji bahwa dia adalah Immanuel. Adalah satu keyakinan bagi kita bahwa Allah tidak mempermalukan saya. Bahwa Allah tidak membiarkan saya. Kalau nyawa dia berikan bagi saya. Masakan dengan kebutuhan, Tuhan tidak peduli. Kalau darah tercurah di atas kayu salib karena saya. Karena kasihnya kepada saya. Masa sakit penyakit Tuhan tidak peduli. Pertanyaannya bagi kita. Kita mau tidak mentaati Tuhan sama seperti Yusuf dan Maria. Memang berat. Siapa bilang ikut Tuhan itu gampang? Mungkin di luar sana berkata, oh enak orang Kristen tinggal percaya aja, toh masuk surga. Iya percaya masuk surga, sungguh-sungguh tapi. Tapi dalam menjalaninya tidak mudah. Bagaimana saudara harus berjuang hidup kudus, perjuangan setiap hari. Bagaimana kita harus menyangkal diri, bagaimana kita harus memikul salib. Tidak mudah. Bagaimana kita harus mengampuni berat. Bagaimana kita harus hidup sama seperti Yesus berat. Tidak gampangan saudara. Tetapi kalau kita memberi diri, mau taat, mau melakukan. Percayalah bahwa Allah terus berkarya dalam hidup saudara.
Dia terus bekerja. Terus bekerja. Dan yang terakhir saudara, Allah Immanuel tidak meninggalkan dalam segala keadaan. Mungkin saat ini Bapak Saudara dan saya, mungkin ada orang-orang yang pernah bersama-sama dengan kita, tapi ketika kita dalam kesusahan mungkin, sorry saya tidak bisa bantu lagi, saya tidak kenal lagi. Sorry saya sudah bosan untuk menolong, membantu bagaimana berbagai hal. Tetapi Allah Immanuel bukan Allah yang meninggalkan kita. Tapi dia ada beserta kita dalam segala keadaan. Bahwa ketika dia mengarahkan Yusuf dan Maria, bahwa ketika dia berkarya mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh Maria. Mari kita melihat di dalam pasal 1 ayat 19, bahwa setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir dan katanya, bangunlah, ambil anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi lagi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Bagaimana terus Allah menyertai, tidak akan meninggalkan sedetik pun perjalanan kehidupan Yusuf dan Maria. Bagaimana ketika Allah mengarahkan bahwa apa yang harus dilakukan, bagaimana Allah menyediakan yang mereka butuhkan, dan Allah terus menyertai, kehidupan Yusuf dan Maria. Mereka dapat melewati ancaman pembunuhan Raja Herodes karena Allah menyertai. Allah tidak meninggalkan mereka. Makanya di akhir saudara, Matius 28 ayat 20 dikatakan, ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Jangan takut menjalani hidup ini. Ada Allah yang menyertai saya dan Bapak Saudara. Memang berbagai tantangan yang dihadapi oleh Yusuf, tapi Tuhan tetap menyertai. Dari awal Tuhan menyatakan rencananya, sampai akhir pun juga Dia selalu menyertai saudara. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Satu pujian bahwa jalan Tuhan tak terselami oleh kita. Mungkin kita tidak mengerti, tidak terpikirkan, tetapi itulah jalan Tuhan yang harus kita tempuh. Tetapi yakinlah bahwa ada Allah yang menyertai di dalamnya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di
tenang badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Jalanmu sungguh tak terselami oleh kami Tuhan. Karena rancanganmu bukanlah rancangan kami. Dan jalanmu bukanlah jalan kami. Tetapi satu hal yang kami tahu, bahwa rancanganmu adalah rancangan yang indah, penuh dengan damai sejahtera. Tuhan tolong kami, bahwa seringkali kami tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup ini. Seringkali kami menggerutu bahwa ketika jalan yang kami lalui penuh dengan kerikil, penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan, dan membuat kami bertanya, benar tidak Tuhan menyertai kami? Seringkali kami bertanya bahwa kalau Tuhan memang menyertai, ada bersama dengan kami, kenapa kami harus melalui jalan yang penuh dengan kesakitan ini? Tetapi itulah semua bagian dalam rencana Tuhan. Agar kami semakin kuat, semakin diteguhkan di dalam iman, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Tuhan tolong kami, agar kami tetap memandang kepada Engkau, agar kami boleh melihat rencana-Mu dalam hidup kami, dan agar kami tetap taat mengikutinya. Meskipun berat, meskipun susah, meskipun jauh, tetapi Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti berbicara. Kami mohon Allah Roh Kudus akan terus memimpin, menuntun, dan menyertai kami, agar hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menyimak warta gereja kita dalam minggu ini. Silakan menyimak di layar kaca, dan nanti fotokopi warta gereja ini Bapak Ibu bisa bawa pulang ya.
Bapak Ibu sekalian, tadi lewat layar kaca kita telah melihat dan itu semua pengumuman, dan gereja memfotokopi ya di lembaran ini. Jadi jangan Bapak Ibu tidak membawa pulang, nanti lupa pengumumannya apa. Tambahan satu pengumuman bahwa ibadah minggu depan tanggal 30 kita akan diberkati melalui paduan suara gereja ataupun paduan suara PSDC campuran yang nanti akan mengikuti lomba tingkat nasional ke Jogja pada bulan Juni. Jadi besok minggu akan memberikan persembahan pujian paduan suara di gereja kita. Demikianlah tambahan pengumuman kita, dan mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri di dalam doa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan terus mengingatkan, menguatkan iman kami melalui firman-Mu. Allah Immanuel adalah Allah yang menyertai kita, menyertai kami. Penyertaannya itu sempurna ya Tuhan. Dan ketika Engkau menyertai kami, bukan berarti tidak ada masalah dalam perjalanan hidup kami. Bukan berarti tidak ada tantangan, tetapi justru di balik tantangan ada jalan keluar. Di sanalah indahnya kami boleh merasakan bahwa Tuhan dekat, Tuhan beserta, dan Tuhan selalu ada. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati gerejamu ini, di mana kami juga akan bersama-sama menjaga kesehatan dengan mengikuti vaksin yang ketiga yang akan diadakan di sekolah baptis. Kiranya Tuhan memberkati kami yang belum mengikuti vaksin yang ketiga. Kami akan datang dan kami akan divaksin bersama-sama. Kami juga percaya bahwa Tuhan mendirikan dan memberikan kami menara doa sebagai tempat di mana kami harus menyembah dan memuji Tuhan. Kami rindu akan berkumpul di sana pada hari Rabu tanggal 26 Januari ini Tuhan. Bersama-sama dengan jemaat yang lain menyembah, memuji, dan meninggikan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Bapa di sorga, kiranya Tuhan akan memberkati bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan akan memakai bangsa ini untuk terus menjadi bangsa yang bertumbuh, yang maju, bangsa yang bermartabat, bangsa yang stabil secara ekonomi, keuangan, keamanan. Sehingga melalui pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo sampai pemerintahan yang terendah di tingkat RT, semua melakukan panggilan pelayanan bagi masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Begitu juga anak-anak Tuhan yang boleh melewati hari demi hari beserta Tuhan. Dan Engkau memberikan panjang umur bagi mereka yang berulang tahun. Itu semata-mata karena anugerah dan kemurahan Bapa juga. Biarlah Engkau terus akan mendampingi kehidupan mereka dalam setiap perjalanan hidup mereka dari hari ke hari. Karena berjalan bersama Yesus adalah perjalanan yang begitu indah, sekalipun kadang kami harus meneteskan air mata. Kami juga terus berdoa agar jemaat ini bertumbuh di dalam kerohanian melalui mendisiplin diri membaca firman-Mu setiap hari yang sudah terjadwalkan, dan kami boleh sungguh-sungguh mentaatinya itu karena kami akan mendapat inspirasi dari Allah, mendapat bimbingan dari Roh Kudus, dan kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan. Ketika Engkau juga terus memberkati kami dari hari ke hari, bukan berlebihan ketika kami mengembalikan milik Tuhan 1/10. Dan bukan berlebihan ketika kami juga setiap ibadah kami terus memberikan persembahan untuk hormat pekerjaan Tuhan. Oleh karenanya berkat yang kami miliki, kesehatan, panjang umur, rezeki berasal dari Engkau. Maka dari itu, ajarkan kami untuk takut kepada Engkau, mentaati firman-Mu, memberi yang terbaik, dan berbagi kepada siapapun. Kesempatan yang baik hari ini kami ingin
bersama-sama dengan sukacita mengembalikan milik Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik tentunya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Jalanilah kehidupan saudara dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah rahmat Allah, kasih Kristus yang kekal, penghiburan pemeliharaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk duduk bersaat teduh. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hai Healthies, saat ini vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun telah dimulai. Ayah dan bunda bisa langsung menemani anak tercinta untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Vaksinasi untuk anak bisa ayah dan bunda dapatkan di puskesmas, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat lainnya. Segera ajak putra dan putri kita untuk vaksinasi, dan ciptakan keluarga yang bebas dari COVID-19.